nuran ma baina wa bainal jum'atain. Itu kalau sholat kahfi. Nabi bersabda, siapa yang membaca surat kahfi pada Jumat, dia akan mendapat cahaya nur di antara dia dan Jumat ini dan Jumat yang akan datang. Ini panjang sekali. Tapi wa qaraha lailataha ja'ala lahu nuran ma bainahu wa bainal baitil atiq. Yang membaca malam harinya itu akan mendapat balasan pahala cahaya di antara dia yang membaca tadi sampai Makkah, yakni Ka'bah. Itu kan berat. Oleh sebab itu yang kita sampaikan yang mudah saja, insya Allah enggak payah-payah. Itu masalah sholawat. Jadi diterangkan di sini Nabi bersabda, man sholla alayya yaumal jum'ati samanina maratan. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku pada hari Jumat sebanyak 80 kali, gufirat lahu dunuba samanina sanatan. Itu maka orang yang membaca sholawat tadi yang jumlahnya dihitung sampai 80 kali akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya selama 80 tahun. Itu kan luar biasa ini. Jadi ibu kalau punya anak, punya suami, hari Jumat harus diingatkan, misalkan yang malam-malam Jumatan dikasih tahu supaya dia Jumatan. Itu dikasih tahu. Di samping itu membaca sholawat, ibu pun bisa itu, walaupun ibu enggak sholat Jumatan pada hari Jumat atau malamnya membaca sholawat yang ibu pahami, yang ibu hafal. Sholawat kan banyak sekali, jumlah sebanyak 80 kali akan diampuni dosanya 80 tahun. Coba bayangkan. Alhamdulillah, inilah keistimewaan umat Muhammad. Yang paling mudah misalkan pakai sholawat Jibril boleh, Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, itu namanya sholawat Jibril. Sholawat Aliyah boleh, tapi sholawat yang paling mudah dikenal biasanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kan itu kan yang paling mudah itu. Kalau yang disempurnakan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 80 kali dengan niat wasilah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wasilah lantaran aja. Nah, itu akan mendapatkan pahala, insya Allah diberi pahala, insya Allah dosanya 80 tahun akan ampuni. Tapi jangan salah paham, terus nggak mau apa-apa, hanya melakukan dosa terus kata sejauh tidak gitu. Artinya orang itu akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai misalkan diukur 80 tahun. Itu dijaga. Kalau yang diceritakan dari Abi Darda, Nabi mengatakan, bersabda seperti ini, iksaru, aksiru minas sholati alayya yaumal jum'ah. Memperbanyaklah kalian semua membaca sholawat kepadaku di hari Jumat. Fa'innahu yaumun masyudun, sesungguhnya hari Jumat itu hari saksi. Yasyhadul malaikatu, berbuat beramal di hari Jumat itu disaksikan para malaikat. Wa in ahadun yusolli alayya illa uridot alayya sholatahu hatta yablugha minha, yang artinya tidak ada satupun orang yang membaca sholawat kecuali bacaannya itu sampai di depanku, kata Nabi, sampai di depanku, kata Nabi,
sehingga sampai dia selesai membacanya sholawat. Berarti kalau ibu saudara membaca sholawat 80 kali, selama itu sholawat Anda semua itu akan sampai di depan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai selesai. Ini adalah dari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, yang pertama-tama, kalau hari Jumat bersama-sama untuk membaca sholawat yang banyak, minimal tadi 80 kali. Itu paham ya Pak ya? Sholawat mudah sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau mau agak disempurnakan sedikit, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kalau ingin membaca sholawat yang apa ya, yang istimewa, ada sholawat yang istimewa. Banyak rahasia di situ, besar rahasianya, banyak kebaikan yang besar sekali. Bahkan diterangkan dalam kitab yang aku baca, keutamaan sholawat itu misalkan dibaca apa ya, dengan sholawat lain selisihnya itu sampai 600.000. Misalkan membaca itu sholawat 1 kali, lainnya bandingannya 600.000. Kira-kira Bapak mau bisa enggak? Ibu mau bisa? Harus mau itu. Nah, sholawatnya begini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahir rahmatillah adada ma fi ilmillah sholatan daimah bidawami mulkillah. Begitu. Wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Itu. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahir rahmatillah adada ma fi ilmillah sholatan daimah bidawami mulkillah. Sebenarnya hanya itu menurut sabda Nabi itu keutamaannya apa ya, dengan sholawat lain selisihnya itu sampai 600.000 kali. Jadi kalau apa itu alhamdulillah, memperbanyak sholawat itu akan mendapatkan rahasia dari Allah yang besar sekali yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan akan mendapatkan kebaikan yang banyak, yang besar sekali yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu, kalau mau dihafalkan itu, kira-kira apa ya? Coba Bapak Ibu ikuti saya, kan mudah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi rahmatillah miftahi rahmatillah adada ma fi ilmillah sholatan daimah bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nah, kita lagi supaya apa, kalau apa nanti apa dipraktekkan insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi rahmatillah adada ma fi ilmillah sholatan daimah bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kira-kira ada yang hafal sudah? Coba yang kira-kira hafal angkat tangan, saya akan bersyukur sekali karena sudah hafal. Baik itu maupun Bapak boleh. Nanti aku kasih ungkapan syukur saya kepada Bapak yang sudah bisa itu. Luar biasa itu. Bapak yang bisa kira-kira ya? Belum ada. Aduh, itu kan sebetulnya ya ini bukan apa Bu, saya pancing lah. Kalau ada yang bisa siapa saja apal itu, ya aku kasih bonus lah 50.000. Ya aku kasih bonus 50.000. Jadi kita ulang lagi, nanti yang hafal tunjuk tangan 50.000 pastilah.
Gitu kan ya. Loh, aku senang dan saya itu kalau ada orang yang suka selawat itu senang sekali. Bukan apa-apa, nanti Allah Ta'ala akan melipat gandakan kepada saya. Jadi kita ulangi lagi. Yang hafal pastilah, aku jamin, aku kasih 50.000 siapa saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi rahmatillah adada ma fi ilmillah sholatan daimah bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada siapa? Aduh, sudah lah. Itu kalau nggak hafal ya sudah gak. Terus usah dipaksa. Hafal? Hafal Ibu? Selawat yang lain. Yang umum maksudnya. Ini yang selawat sebab itu kalau malam Jumat selawat yang mudah aja Bu. 80 kali akan diampun dosanya 80 tahun. Alhamdulillah. Ya. Ini yang sudah kita terangkan masalah tentang sholawat ya Bu ya. Nah, jadi tadi sudah aku terangkan masalah sholawat, disuruh Nabi mengatakan, menyampaikan, disuruh memperbanyak membaca sholawat di hari Jumat karena bacaan sholawat ibu, saudara semua, bapak ibu akan sampai di depan Rasulullah SAW sampai selesai membaca sholawatnya lama sekali. Oh, itu akan didengarkan oleh beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu yang mudah saja karena ini hari untuk menekan di hari Jumat yang saya ambil yang kira-kira bisa dipahami. Ruya bil khabari anallahu ta'ala khalaqa manaratan min fiddatin bayda'in fi janibil baitil ma'mur wa tulul manarati khamsimi'ati amin. Jadi diterangkan Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menciptakan menara, yang menara itu bahannya dari fiddah. Fiddah itu perak, nak corongjo dengan seloko. Nah, perak yang putih, yang tingginya itu dibangun di antara Baitul Ma'mur di sana di angkasa. Yang tingginya itu khamsimi'ati amin. Misalkan ditempuh jalan kaki itu sampai 500 tahun. Itu. Nah, fa idza kana yaumul jumati, ketika sudah datang hari Jumat, yas'udu Jibril alaihissalam, malaikat Jibril naik ke menara itu. Alatilkal manarati fa'adinu. Setelah itu malaikat Jibril azan. Jadi Allah Ta'ala menciptakan menara di Baitul Ma'mur yang tingginya misalkan diukur jalan kaki itu kira-kira menempuh jarak lamanya 500 tahun. Ketika hari Jumat datang, malaikat Jibril naik ke atas menara dan adzan. Lalu wayas Israfil alaihissalam alamun bari fayah tubuh. Setelah adzan, yang malaikat Israfil naik ke mimbar untuk berkhutbah di Baitul Ma'mur. Faya umul Mikail alaihi wasallam bil malaikati. Dan setelah khutbah selesai, malaikat Mikail menjadi imam untuk para malaikat-malaikat yang sholat di Baitul Ma'mur. Fa idza faragu minas sholati yaqulu Jibril alaihi wasallam.
ketika Jumatan sudah dilaksanakan sudah selesai, maka Jibril berkata, Maha solali minas sawabi li ajal adan waktuhu li jami'il mu'adziril mu'minina min ummati Muhammad, yang artinya setelah selesai Jumatan tadi, maka Jibril berkata seperti ini, pahala apa yang aku lakukan adzan tadi ini saya hibahkan, saya berikan untuk semua orang yang adzan dari umat Muhammad. Jadi orang-orang muadzin dari Jumat itu luar biasa, mendapat pahalanya adzan malaikat Jibril. Nah, maka Jibril minta kepada Allah, ya Allah, pahala hamba adzan aku mohon berikan kepada semua umat Muhammad yang di dunia itu, yang hari Jumat mereka adzan. Itu malaikat Jibril, supaya nanti kalau Jumatan enggak malas-malas. Wa yaqulu Israfilu, setelah malaikat Jibril berkata, maka Israfil juga berkata, alaihi wasallam, maka solali minas sawabil ajlil khutbati wa betuhu li jamil kutubai fi wajihil andi min ummati Muhammad alaihi wasallam, yang artinya malaikat Israfil ikut berkata, ya Allah, pahala hambamu yang khutbah ini aku mohon berikanlah, sampaikanlah kepada semua umat Muhammad yang khutbah di hari Jumat. Alhamdulillah, orang khutbah hari Jumat itu mendapat pahala khutbahnya malaikat Israfil semua di muka bumi. Nah, makanya jangan malas-malas, misalkan diberi tugas untuk khutbah, itu pahalanya orang yang menjadi muadzin, menjadi khutbah. Ya. Wa yaqulu Mikailu, yang tadi kan 3, malaikat Jibril adzan, tukang adzan, malaikat Israfil menjadi imam, malaikat Israfil menjadi imam, menjadi tukang khutbah, Mikail menjadi imam. Jadi, wa yaqul Mikail alaihi wasallam, maka solali minas sawabi li ajli imamati wa butuhu li jami'i min yaumil jumu'ati fi wajhil ardi, yang artinya malaikat Mikail kan menjadi imam, itu memohon berdoa kepada Allah, ya Allah, pahala hambamu ini menjadi imam, aku mohon berikanlah kepada seluruh orang mukmin, umat Muhammad yang hari Jumat ini menjadi imam. Orang yang menjadi imam sama juga mendapat pahala dari pahalanya malaikat Mikail. Tukang adzan mendapat pahalanya dari malaikat Jibril. Orang khutbah mendapat pahala dari malaikat Israfil. Nah, ini yang perlu saya sampaikan supaya nanti yang menjadi muadzin tidak malas-malasan, yang menjadi tukang khutbah ya tidak malas-malasan, menjadi imam ya rajin juga, gitu loh. Sama-sama, karena semua mendapat penghormatan dari para malaikat. Malaikat menghormati juga, sehingga penghormatan malaikat Jibril, pahalanya adanya di Baitul Ma'mur disampaikan supaya diberikan kepada orang yang adzan di dunia, di bumi ini. Seperti juga malaikat Israfil menjadi tukang khutbah di Baitul Ma'mur, pahalanya
minta diberikan kepada semua orang yang berkhotbah di hari Jumat di bumi. Begitu pula malaikat Mikail yang menjadi imam. Ini yang apa? Yang supaya benar-benar ini diperhatikan. Lalu ada lagi supaya untuk apa ya? Untuk menambah. Nah ini ada lagi ini. Ruwiya an Nabi alaihi wasallam annahu qala inna Allah ta'ala khalaqa malakan. Allah Ta'ala itu menciptakan malaikat qaiman tahtal arsy, yang berdiri di bawah aras. Walahu arba'una alfi qoronin. Malaikat itu mempunyai 40.000 apa ya? 40.000 sungguh apa sungguh? Tanduk ya, tanduk. Aduh, kalau orang Jawa kan sungguh. Nah, diceritakan Allah Ta'ala benar sungguh Allah Ta'ala itu menciptakan malaikat yang berdiri di bawah aras. Malaikat itu mempunyai 40.000 tanduk. Minal korni ilal korni masiratu alfi amin. Di antara tanduk satu sama tanduk yang lain itu jaraknya, misalkan dijalani dengan kaki, berjalan dengan kaki itu perjalanan 1000 tahun. 1000 tahun karena Allah Ta'ala Maha Besar. Wa ala kulli qarnin arba'una alfi safin minal malaikat. Setiap di antara tanduk satu sama tanduk yang lain itu ada 40.000 barisan sof dari malaikat. Itu setiap, padahal itu tanduknya berapa tadi? 40.000 tanduk itu. Setiap tanduk satu sama yang lain itu jaraknya di jalan kaki 1000 tahun. Di situ ada barisan sof dari malaikat 40.000 sof barisan. Wafi wajhihi samsun wa ala faqahu qamarun wa ala sadrihi kawakibun. Yang artinya malaikat besar sekali, wajahnya aja itu muat untuk apa? Ditaruh matahari. Yang belakangnya wajah, kalau orang Jawa mengatakan jitok, kalau orang Jawa apa ya? Jitok kalau orang Jawa apa ya sini ini? Apa nih? Tengkuk ya, tengkuknya itu bulan. Wajahnya matahari, tengkuknya bulan. Yaitu malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Dan dadanya malaikat itu bintang. Jadi bintang-bintang di atas itu di dada malaikat itu. Coba kayak apa besarnya? Naudzubillah. Alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah, masya Allah, dengan kuasa Allah. Bintang-bintang itu di dada malaikat. Matahari itu di muka malaikat. Bulannya di tekuk malaikat. Itu. Lalu bagaimana Pak? Fa'idha kana yaumul jumati, setelah datang hari Jumat, yasjudul lillahi ta'ala wa yaqulu fi sujudihi. Malaikat itu yang besar itu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata dalam sujudnya, Allahumma ghfir liman sholat al-jum'ah min ummati Muhammad alaihi wasallam. Artinya, ya Allah, aku hamamu ini mohon ampunilah orang yang sholat
sholat Jum'ah dari umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi setelah hari Jumat malaikat sujud di hadapan Allah dan berdoa meminta supaya Allah Ta'ala berkenan mengampuni orang-orang yang mau sholat Jum'ah. Coba, ini doanya malaikat insya Allah terkabulkan. Jadi kalau orang yang nggak Jumatan berarti nggak mendapat doa malaikat. Orang yang Jumatan mendapat doa malaikat, minta diampuni dosanya. Tadi sudah aku terangkan, yang muadzin didoakan malaikat, yang menjadi khotib didoakan malaikat, menjadi imam didoakan malaikat, yang nggak menjadi apa-apa juga mendapat doa dari malaikat yang besar tadi supaya diampuni dosanya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini yang saya sampaikan pesan dari Bapak Sonan. Allah Ta'ala akhirnya berfirman, wa yaqulu ta'ala ya malaikati isyhadu anni qad ghafartu liman shalla salatal Jum'ah. Wahai malaikatku, kalian yang menjadi saksi, sungguh sudah aku ampuni semua orang yang sholat Jum'at. Ini firman Allah. Oleh sebab itu yakinlah kalau orang sholat Jum'ah insya Allah akan diampunkan, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya terangkan di sini yang diterangkan dari disampaikan diterangkan dari sahabat Abu Bakar. Wa Nabi Bakrin radhiyallahu ta'ala. Ini Nabi alaihi wasallam annahu qol. Ini dari Abu Bakar dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mani iktasala yaumal jum'ati kufirat anhu dunubahu wa idza massa ilal jum'ati kataballahu lahu bi kulli khatmatin ibadata isina sanatan. Yang artinya kalau di ini bahasa Arab, yang artinya diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, disampaikan dari sahabat Abu Bakar. Ini dari beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mandi di hari Jumat, mandinya mau berangkat Jumat, gitu loh. Jadi mandinya bukan hanya Jumat mandi cuma mandi, tapi enggak mandi, tapi dia mempunyai niat setelah mandi berangkat Jumat. Nah, mau Jumatan mandi dulu lah. Nah, ini orang yang mandi dari Jumat mau pergi Jumatan, Nabi mengatakan bersabda seperti ini, kufirat nganhu dunubuh, maka diampunilah dosa-dosanya orang yang mandi tadi. Makanya kalau hari Jumat dosakan mandi. Wa idza masa ila jumati, ketika sudah habis mandi, pakai pakaian, pakai sarung, pakai baju, pakai kopiah songkok, berangkat ke masjid. Kata Allahu lahu bi kulli khatwatin ibadadah isina sanatan. Allah Ta'ala memberi penghargaan orang yang setelah mandi berpakaian cukup rapi pergi ke masjid, setiap langkah itu diberi penghargaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah pahala ibadah 20 tahun. Masya Allah, Bu. Sekarang apa Bu? Orang hari Jumat, Bu, kok mandi, habis mandi, mandinya itu loh, itu sudah mendapat pahala Allah, diampuni dosanya. Setelah itu berangkat ke masjid, setiap langkahnya itu setiap langkah itu diberi pahala seperti ibadah 20 tahun. Jadi besar sekali bila rumahnya itu jauh dari masjid. Tapi rata-rata kalau orang dari rumahnya jauh dari masjid kan malas-malasan. Ya malas, padahal banyak besar itu. Gitu. Ini dari Abu Bakar, mertua Nabi ini yang menyampaikan.
Ya, faida sholat Jumatan ujiro bi amali mi'ati sanatin. Ketika orang itu sudah berangkat masjid, akhirnya mengerjakan sholat Jumat berjamaah, itu mendapat pahala, diberi pahala seperti ibadah mi'atai sanatin, 200 tahun. Coba. Nah, ini hari Jumat. Makanya hari Jumat hari yang istimewa bagi umat Muhammad. Ini yang saya sampaikan banyak sekali diingat, saya sampaikan supaya salah satu ada yang diingat. Al-hadis diceritakan lagi. Karena zamani Malik bin Dinar. Ini kejadiannya zamannya Malik bin Dinar. Ikhwanu majusiyani adun akaduman naro. Zamane Malik bin Dinar itu saudara-saudaranya itu banyak yang agamanya majusi. Apa majusi itu? Majusi itu agama yang menyembah api. Itu namanya majusi. Agamanya dia menyembah api karena api dianggap sakral. Ya kok gitu ya? Karena orang hidup karena ada api. Gak ada api orang gak akan hidup. Karena apa? Untuk merebus air pakai api, untuk masak pakai api, bakar jagung pun pakai api, semua pakai api, bangun rokok pun pakai api. Sehingga api disakralkan seakan-akan Tuhan. Dianggap bukan seakan-akan dianggap Tuhan karena bisa memberi manfaat banyak kepada manusia. Itu zamannya Malik bin Dinar. Ini diceritakan apa seperti itu. Jadi di situ ada 2 orang kakak beradik menyembah api itu lamanya sabaina sanatan, 70 tahun. Menyembah api loh, 70 tahun. Wal itu yang tua, yang muda, yang adiknya wal akharu khamsa wa basalasina sanatan, yakni 35 tahun. Kakaknya menyembah api berapa? 70 tahun namanya, yang adiknya 35 tahun. Summa qala asgharu, kemudian sudah lama sekali menyembah api, yang muda tadi adiknya berkata, bilang sama kakaknya yang tua tadi, yahi na'budun naro mundur kada wa kada. Wahai kakak, abangku, kami ini sudah menyembah api sekian tahun, mulai tahun ini sampai tahun ini. Nah, ini kan yang adiknya kan sudah 35 tahun, kakaknya 70 tahun. Ta'ali, maksudnya bang sini bang, ta'ali sini bang, gitu. Kata adiknya, nah tabiruha in kroket tanah kasaidin nasi lam nak buduha kotu wa ilan nak buduha ilal maut, yang artinya, wa abangku, mari kita ini bersama-sama untuk apa ya? Untuk memberitahu kepada Tuhan kami yang aku sembah 35 tahun. Kalau abang 70 tahun, kira-kira sudah sayang sama kami atau belum? Sudah sayang atau belum? Apa perjawabannya? Disentuh. Nek cara wujud didemek. Didemek, disentuh. Bang, mari sama-sama dicoba. Sudah kasih nama saya atau belum? Sudah sayang sama kami atau belum? Lewong barang api kok disentuh. Yang lembut tangannya, panasan, disentuh kebakar. Waduh, icat-icat. Waduh, panas. Itu kata adiknya. Lah setelah itu, gini,
nanti kalau benar-benar kami sentuh dingin, nggak panas, ya sama-sama nanti kita sembah sampai kami mati. Tapi sebaliknya bang, kalau nanti kami nyentuh ini pasti panas, masih kebakar, untuk apa disembah? Wong barang Tuhan kok nggak punya kasih sayang sama yang apa hambanya kan itu. Nah, setelah disentuh kebakar panas. Nah, mulai saat itu juga lah adiknya nggak mau menyembah api, cuma mau pindah agama. Yang kakaknya dirayu supaya pindah agama, tapi kakaknya belum mau, akhirnya adiknya pindah agama, agamanya agama Islam. Pada waktu itu Malik bin Dinar tadi. Nah, setelah itu Fakoral Akhil Asghar li Akbar, adiknya berkata sama abangnya, Anta itu kan bahasa Arab, tasna'u yadaka finari aula am ana ad'uha gitu. Fakola belanta, ini kan ceritanya yang adiknya gini, menurut cerita di sini apa ngasih tahu sama abangnya, bang ini yang nyentuh abang dulu atau saya, juga abang dulu atau saya gitu loh. Nah setelah abangnya mengatakan kamu dulu yang muda, nah itu kan sebetulnya kan abangnya dulu kan sudah lama dia menyembah 70 tahun, tapi yang menyentuh duluan itu adiknya, nyentuh ternyata kebakar. Akhirnya yang ini kalau saya baca Arabnya lama sekali, langsung saya terjemahkan dengan bahasa aja. Kemudian adiknya itu bilang sama abangnya mau pindah agama, yaitu agama Islam. Yang abangnya ngasih tahu, oh dek jangan gitulah, kami kan sudah lama menyembah api, takkan langsung pindah agama aja. Tapi adiknya nggak peduli. Akhirnya yang adiknya itu meninggalkan agama Majusi tadi, mau masuk agama Islam, itu lewat Malik bin Dinar. Pada waktu itu Malik bin Dinar itu agamanya Islam. Akhirnya sowanlah ke rumah Malik bin Dinar mau masuk Islam. Setelah jamaahnya Malik bin Dinar itu kan pas waktu jamaah banyak orang itu, karena sangat terharunya ada orang Majusi yang 35 tahun menyembah api tapi sekarang mau masuk Islam. Karena gembiranya semua jamaah sama menangis karena terharunya itu. Nah setelah itu Malik bin Dinar berkata sama orang tadi supaya kan orang baru, misalkan lah orang Tarkom ke Sibu Sabdi ya, mau masuk Islam ke tempat Mas ini kan, pasti misalkan itu. Nah akhirnya kan kasihan itu, kalau gitu inilah, kalau kamu mau Islam alhamdulillah, tapi karena kamu orang baru sebaiknya kamu bertinggal di rumah saja, di rumah saya saja, nanti kebutuhan Anda supaya dibantu oleh masyarakat sini. Gak mau. Oh Pak Malik bin Dinar, kalau saya menerima tawaran Bapak, berarti saya menggadaikan agama saya. Gak mau saya. Oh gitu kan. Nah, dianggap menggadaikan agama. Akhirnya orang tadi gak mau bebas itu. Dia membuat pondok ala kadarnya. Pondok ala kadarnya ditempati dia sama istri dan anak-anaknya. Nah pada waktu itu kan belum mempunyai pekerjaan. Akhirnya
tiap hari mulai hari Rabu mulai Jumat hari Rabu sampai Jumat. Hari Rabu istrinya bilang sama suaminya supaya keluar ke pasar untuk mencari pekerjaan untuk mencukupi kehidupan keluarga. Satu hari full ke pasar, ternyata nggak dapat pekerjaan. Akhirnya sudah sore masuk ke masjid, habis sholat pulang, sore pulang. Nah, sampai di rumah istrinya tanya, "Oh bang, apa banyak kau dapat?" "Aduh deh, alhamdulillah deh, saya sudah mendapat pekerjaan yang luar biasa dari bos itu. Cuman sayangnya upahnya belum dikasihkan. Masih disimpan bos dulu. Dikasihkan besok." Oh gitu. Kata tadi untuk apa ya? Untuk memberi rasa senang sama istrinya. Jalan semalaman kelaparan, hanya minum air. Setelah paginya diperintahkan istrinya lagi. Karena anaknya kan lapar. "Oh bang, cepat bang ke pasar cari cari pekerjaan untuk makan anak-anak kita ini." Pergi sore sampai sore nggak dapat pekerjaan lagi. Langsung masuk masjid, wiridan, sholat, berdoa. Pulang lagi, ditanya istrinya, "Bang, apa yang abang dapat?" "Aduh deh, alhamdulillah." Berarti bosnya, majikan saya itu memang baik sekali. Kerjanya nggak begitu maksa, cuman sayangnya masih belum dikasihkan upahnya itu. Katanya besok pagi. Akhirnya hari Jumat pergi lagi, ternyata sampai hari Jumat pun nggak dapat pekerjaan. Ada suara adzan, sebelum adzan pun sudah ini Jumatan, langsung masuk masjid, ikut sholat Jumat sama-sama orang banyak. Setelah habis Jumatan nggak kemana-mana. Habis mau kemana-mana pun cari pekerjaan, nggak ada yang dapat pekerjaan. Akhirnya berdoa terus menerus. Yang intinya, ya Allah, berilah kesabaran kepada kami ya Allah, kesabaran kepada istri kami ya Allah. Bila mana aku mohon ya Allah supaya Engkau mau menghilangkan istilahnya kesulitan kami ini, masalah ekonomi. Lah sampai sore itu diceritakan di sini pas habis Jumatan, alhamdulillah ada seorang pemuda yang tampan sekali membawa talamnya ditutup dengan kain yang bagus itu. Talam ya? Talam itu kalau orang kami baki. Kalau orang Jawa bagi. Talam ditutup kain yang bagus, diantarkan menutup notok pintu dari rumahnya tadi. Akhirnya diterima dengan istrinya. "Ada apa bang?" "Oh enggak bu, saya datang sini hanya mau menyampaikan upah dari suami ibu yang bekerja sama majikan saya 3 hari penuh. Diberi upah entah berupa apa enggak, itu belum dibuka. Talang ditutup dengan kain yang bagus. Setelah orang yang mengantarkan kembali, dibawa ke dalam rumah, dibuka, ternyata uang dinar, uang emas. Uang emas 1.000 keping. Coba 1.000 dinar, 1.000 keping emas. Akhirnya istrinya nggak sabar lagi karena penderitaan yang luar biasa, nggak makan 3 hari, mengambil satu, dibawa ke tempat bank ya, istilahnya bank ini. Akhirnya dilihat dari bank, kontak aneh sekali, tapi nyata akhirnya dinar itu, uang itu
ditimbang ini palsu atau enggak ya. Nah, akhirnya emas murni akan tetapi beratnya itu berlipat kali 2 dari emas yang biasa. Nah, misalkan emas dinar biasa 1 gram itu 2 gram. Karena itu saking uniknya ini dinar dari mana ini? Kalau hidupnya nggak ada uang dinar, duit dinar seperti ini. Akhirnya sang perempuan tadi ditanya sama pegawai bank, Bu, mau tanya Bu, ini sebetulnya dinar dari mana Bu? Entah, kurang tahu Bang, Pak, ini kan suami saya katanya bekerja sama majikannya 3 hari. Nah, yang hari pertama kedua belum dikasih upah. Nah, dikasih upah cuma ini. Nah, diantarkan sama orang tadi. Nah, akhirnya yang setelah diselidiki ternyata uang itu bukan uang dari uang dunia, tapi uang surga. 1000 keping dari uang surga. Akhirnya apa? Diamankan. Lah, setelah diamankan, kebutuhan orang tadi dipenuhi oleh pemerintah. Alhamdulillah. Inilah berkat kesabaran orang yang benar-benar ibadah kepada Allah, walaupun bagaimana kesulitannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu kabar sudah populer. Kalau saya itu ngetren lah. Sehingga kakaknya pun yang semula nggak mau masuk Islam, akhirnya mau masuk Islam. Alhamdulillah. Inilah saudara-saudara yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada yang bisa berkenan di hati sanubari para saudara-saudara semua. Dengan demikian Allah Ta'ala berkenan memberi hidayah, inayah, taufik kepada kita semua, sehingga kita semua bisa menjalankan apa yang telah diperintahkan, dan kita semua bisa menjalankan, diberi kekuatan untuk meninggalkan apa yang semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang aku sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, ada kurangnya mohon dimaafkan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.